Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisya Diana, NPM 2011-080325, kelas BKPIK, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Asma Dewi, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan satu kisah teladan dari salah satu Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab. Berasal dari suku Adi, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Ia lahir 4 tahun sebelum Rasul. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun kelima kenabian. Beliau menjadi salah satu sahabat terdekat, sekaligus pelindung utama Nabi. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad. Namun saat dalam perjalanan ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad bernama Nu'aim bin Abdullah yang kemudian memberinya kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ingin dibunuhnya saat itu. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Diriwayatkan Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan memeluk Islam. Tentu saja hal yang selama ini selalu melayaninya membuat hampir seisi Mekah terkejut. Kehidupan di Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Umar ikut bersama Nabi Muhammad dan pemeluk Islam lain berhijrah migrasi ke Yasrib. Sekarang Madinah, ia juga terlibat pada perang Badar, Uhud, Khaibar, serta penyerangan ke Syirah. Ia dianggap sebagai seorang yang paling disegani oleh kaum muslim pada masa itu. Karena selain reputasinya yang memang terkenal sejak masa pra-Islam, juga karena ia dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad dan ajaran Islam pada setiap kesempatan yang ada. Bahkan, ia tanpa ragu menentang kawan-kawannya. Wafatnya Nabi Muhammad. Pada saat kabar wafatnya Nabi Muhammad pada 8 Juni 632 Masehi, 12 Rabiul Awal, 10 Hijriah, suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Sambil berdiri termenung, Umar dikabarkan sebagai salah satu yang paling terguncang atas peristiwa itu. Ia menghambat siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Akibat syok yang ia terima, Umar berkata, "Sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Sesungguhnya dia tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya seperti dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya menjadi khalifah." Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid. Dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia.
dari Kekaisaran Romawi Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana, alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Ia tetap hidup sangat sederhana. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa Hijrah. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah seorang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi oleh dendam pribadi Abu Lu'lu' Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara adidaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.